Sofian. Siapa Sofian itu? Sofian itu orang Maroko, agennya Patrick Kluivert. Oke. Ya, Jadi bayangin bukan Pak Marji yang bisa memilih nggak agen pemain, agen pelatih bisa jadi official Indonesia? Namanya Sofian. Dan siapa Sofian itu? Diduga pemain judi juga suka. Oke, dugaan Anda ya. Oke, baik. Jadi oleh Pak Ketua Umum dan Wakil Ketua, kali ini saya mohon semua untuk betul-betul turut serta. Setelah itu kita ambil harapan saya yang mendampingi tim ini segera ada keputusan yang terbaik untuk tim ini. Keputusan saya kira itu keputusan evaluasi itu. Manajer Timnas Sumarji bilang kalau keputusan terkait masa depan Kluivert bakal diputuskan di rapat Exco PSSI setelah dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Sumarji juga janji bakal blak-blakan terkait evaluasi Timnas Indonesia dalam rapat Exco PSSI. Ya, semoga beneran dievaluasi. Skandal terus bergulir, Patrick Kluivert terseret pengaturan skor, kasus judi mencuat kembali ke publik. Skandal besar kembali mengguncang dunia sepak bola nasional setelah nama Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia, kembali terseret dalam isu pengaturan skor dan kasus judi internasional. Isu ini menjadi sorotan tajam publik setelah kegagalan Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, yang memicu kecurigaan luas atas performa dan keputusan aneh sang pelatih di laga-laga krusial. Aroma ketidakwajaran mulai tercium sejak pertandingan penentuan melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi. Dalam dua laga tersebut, banyak pengamat dan supporter menilai ada kejanggalan dalam strategi, susunan pemain, serta pergantian taktik yang dianggap tidak masuk akal. Isu ini semakin panas ketika beberapa laporan media luar negeri menyinggung dugaan bahwa Kluivert memiliki hubungan dengan jaringan taruhan sepak bola Asia, yang kini tengah diselidiki oleh pihak berwenang. Patrick Kluivert bukan sosok asing dalam dunia sepak bola internasional. Sebagai mantan pemain Barcelona dan legenda Belanda, reputasinya sempat melambung tinggi. Namun, catatan kelamnya di dunia kepelatihan juga tidak bisa diabaikan. Di beberapa klub sebelumnya, ia pernah dikaitkan dengan dugaan pelanggaran disiplin dan masalah etika profesional, meski tak pernah terbukti secara hukum. Kini, ketika kasus serupa mencuat kembali di Indonesia, banyak pihak menilai bahwa hal ini bukan sekadar kebetulan. Sejak awal masa jabatannya, sejumlah pihak internal federasi disebut sudah memperingatkan adanya keanehan dalam pola komunikasi dan keputusan teknis dari sang pelatih. Namun, karena Kluivert datang dengan nama besar Eropa dan dukungan penuh dari sebagian petinggi PSSI, suara kritik tersebut nyaris tak terdengar. Kini, setelah hasil buruk menimpa Timnas Indonesia, isu pengaturan skor dan keterlibatan dalam judi sepak bola kembali mengemuka. Beberapa laporan dari sumber internal menyebutkan bahwa ada aliran dana mencurigakan dari luar negeri ke rekening yang berhubungan dengan jaringan agen taruhan yang memiliki afiliasi ke Timur Tengah. Dugaan ini tengah ditelusuri oleh tim investigasi independen yang dibentuk oleh Otoritas Sepak Bola Nasional. Kecurigaan publik terhadap Kluivert tidak lepas dari keputusan-keputusan aneh yang diambilnya di lapangan. Dalam laga penentuan melawan Arab Saudi, misalnya, ia secara tiba-tiba mencadangkan pemain inti seperti JIZ dan Pratama Arhan, padahal keduanya sedang dalam performa terbaik. Bahkan, pergantian pemain di menit-menit akhir dianggap tidak punya logika taktis, justru melemahkan lini serang Indonesia di saat tim butuh gol penyeimbang. Selain itu, strategi bertahan total di babak kedua, ketika tim masih tertinggal 1 gol, menimbulkan tanda tanya besar. Banyak analis menilai taktik seperti itu tidak sesuai dengan karakter permainan Indonesia yang agresif dan cepat. Keputusan-keputusan itu kini menjadi bahan analisis mendalam di media, karena muncul dugaan bahwa ada unsur pengaturan hasil pertandingan di baliknya. Begitu kabar skandal ini mencuat, supporter Indonesia langsung bereaksi keras. Gelombang kekecewaan meluas di berbagai kota. Tagar-tagar bersihkan Timnas dan tagar usut Kluivert menjadi trending di media sosial. Ribuan pendukung Garuda menyerukan agar PSSI segera membuka penyelidikan transparan terhadap dugaan keterlibatan Kluivert dalam praktik kotor sepak bola internasional. Para penggemar merasa dikhianati. Mereka yang selama ini mendukung dengan penuh semangat,
menabung untuk membeli tiket, bahkan rela bepergian ke luar negeri demi mendukung timnas, kini merasa perjuangan mereka sia-sia. Di berbagai forum diskusi dan komunitas sepak bola, muncul seruan keras agar Kluivert dipecat dan diselidiki tuntas oleh pihak berwenang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan sudah menerima laporan awal mengenai potensi pelanggaran tersebut. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Erick yang dikenal berintegritas tinggi, disebut tengah mempertimbangkan pemutusan kontrak secara sepihak terhadap Kluivert jika hasil investigasi awal menunjukkan indikasi kuat keterlibatan. Langkah-langkah cepat kini tengah disusun. PSSI dilaporkan bekerja sama dengan Interpol dan FIFA Integrity Unit untuk memverifikasi data transaksi keuangan dan komunikasi yang mencurigakan. Selain itu, Badan Anti-Judi Olahraga Asia (ASIAFIX) juga ikut dilibatkan untuk menelusuri pola taruhan yang terjadi pada pertandingan timnas Indonesia selama babak kualifikasi. Erick Thohir menyadari betul bahwa jika isu ini benar terbukti, maka hal tersebut akan menjadi pukulan telak bagi reputasi sepak bola Indonesia yang baru saja berusaha bangkit dari masa kelam pengaturan skor di liga domestik beberapa tahun silam. Kasus ini bukan hanya mengguncang struktur PSSI, tapi juga menghancurkan moral para pemain. Sejumlah pemain dikabarkan kecewa berat karena mereka merasa kerja kerasnya di lapangan dikhianati oleh keputusan pelatih yang tidak masuk akal. Bahkan, beberapa pemain senior disebut telah meminta agar manajemen segera mengambil langkah tegas demi menjaga nama baik timnas. Jika Kluivert terbukti terlibat, maka kontraknya yang bernilai jutaan dolar akan segera dibatalkan, dan ia bisa saja dikenai sanksi larangan melatih secara internasional. Beberapa negara Eropa, termasuk Belanda dan Spanyol, dikabarkan turut memantau kasus ini karena reputasi Kluivert juga berdampak pada nama baik sepak bola Eropa di mata publik Asia. Suara dari publik dan tekanan politik. Tak hanya publik sepak bola, tekanan politik juga mulai muncul. Beberapa anggota DPR menilai bahwa kasus ini harus ditangani secara terbuka dan tuntas. Mereka menuntut transparansi penuh dari PSSI, terutama dalam hal kontrak kerjasama dengan pelatih asing dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan. Presiden Prabowo Subianto bahkan dikabarkan telah meminta laporan langsung dari Erick Thohir terkait perkembangan skandal ini. Sebagai sosok yang juga mencintai sepak bola, Prabowo ingin memastikan bahwa integritas timnas Indonesia tetap terjaga dan tidak ternoda oleh praktik curang. Masa depan Kluivert dan timnas. Kini masa depan Patrick Kluivert berada di ujung tanduk. Reputasinya yang dulu gemilang kini runtuh akibat tuduhan yang berat. Banyak yang meyakini bahwa peluangnya untuk bertahan di kursi pelatih timnas Indonesia sudah tidak ada lagi. Sementara itu, publik mulai berspekulasi tentang siapa sosok pengganti yang layak. Beberapa nama seperti Jesus Casas, Sintayong, hingga pelatih lokal seperti Indra Syafri mulai disebut-sebut sebagai kandidat potensial. Namun di balik pergantian pelatih, yang paling penting kini adalah membersihkan nama baik sepak bola Indonesia. Skandal ini harus menjadi pelajaran berharga bahwa transparansi, integritas, dan profesionalisme tidak